Halo, pernah nggak sih Anda ngebayangin kerja di luar negeri, tapi pas ngelihat aturan visanya, malah pusing sendiri? Gini ya, milih jenis visa tuh kadang rasanya kayak baca alfabet acak. Nah, di penjelasan visual kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan soal durasi visa kerja global. Nggak usah pusing lagi, karena kita bakal ubah data imigrasi yang kaku jadi strategi karir yang super jelas buat Anda. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertanyaannya sekarang, berapa lama sebenarnya Anda diizinkan bekerja di negara orang? Banyak dari kita mikir, wah, dapat tawaran kerja di luar, berarti bisa tinggal selamanya kan? Sayangnya, nggak semudah itu. Realitasnya jauh lebih kompleks. Seberapa lama Anda bisa tinggal itu nggak cuma tergantung negaranya, tapi juga siapa Anda, apa keahlian Anda, dan apa target jangka panjang Anda di sana. Oke, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat gimana tujuan kerja nentuin durasi visa Anda. Terus, kita bandingin tuh berbagai kategori pekerjaan. Setelah itu, kita bahas jalur emas menuju izin tinggal tetap, syarat utama dari tiap negara, dan terakhir, yang nggak kalah penting, gimana nyiapin dokumen resmi Anda. Bagian pertama, tujuan kerja dan durasi visa. Intinya, seberapa lama Anda bisa tinggal itu sangat ditentukan oleh niat Anda sejak awal. Coba perhatikan baik-baik. Negara tuan rumah tuh sebenarnya cuma pengen tahu satu hal. Anda datang ke sini cuma buat proyek singkat atau emang mau menetap? Bedanya kerasa banget loh. Di satu sisi, ada kontrak jangka pendek. Misalnya Working Holiday Visa di Australia. Durasinya memang 12 bulan. Tapi Anda cuma boleh kerja maksimal 6 bulan di satu tempat. Murni buat cari pengalaman aja. Nah, di sisi lain, ada izin tinggal tetap atau PR. Kalau Anda dapat sponsor dari perusahaan, let's say lewat Employer Nomination Scheme atau Subclass 186 di Australia, Anda bisa langsung dapat status permanen loh. Bayangin, satu negara tapi dua ujung spektrum yang benar-benar beda, murni karena tujuan awal Anda. Lanjut ke bagian kedua, perbandingan kategori pekerjaan. Mari kita lihat data nyatanya. Oke, biar lebih kebayang, kita cek langsung tabel perbandingan ini. Bisa dilihat ya, negara-negara itu ibaratnya rela ngebuka pintu lebar-lebar buat para profesional dengan keahlian tinggi. Ambil contoh Jepang, mereka punya visa highly skilled professional yang bisa ngasih Anda waktu sampai 5 tahun. Amerika Serikat juga punya H1B yang super populer itu, ngasih waktu 3-6 tahun. Kalau Malaysia, ada employment pass buat 1-2 tahun. Intinya nih, kalau Anda punya skill dewa yang mereka butuhin, negara-negara ini bakal langsung ngunci Anda dengan komitmen bertahun-tahun. Mereka nggak mau kehilangan talenta Anda. Tapi ceritanya bakal beda kalau kita ngomongin kategori jangka pendek atau magang. Durasi dan fleksibilitasnya lompat-lompat banget tiap negara. Australia tadi kita udah sebutin ngasih total 12 bulan buat working holiday. Di Jepang, program magang teknis mereka umumnya dipatok maksimal 1 tahun. Tapi tunggu dulu. Amerika Serikat punya visa J1 buat pertukaran budaya atau magang yang durasinya super fleksibel. Ini bisa cuma beberapa bulan atau bahkan nyampe 5 tahun tergantung program spesifiknya. Ingat ya, program kayak gini tuh tujuannya murni buat pertukaran pengetahuan, bukan semacam jalur tikus buat jadi imigran permanen. Terus gimana kalau Anda tuh seniman keren, atlet, atau pebisnis? Nah, Amerika Serikat punya visa O1 khusus buat talenta luar biasa, maksimal 3 tahun. Buat para pemodal alias investor, ada visa E2 yang bisa sampai 5 tahun. Beda cerita di Malaysia, mereka pakai Professional Visit Pass yang sangat ketat. Maksimal banget 12 bulan, karena memang didesain buat proyek singkat. Jadi kesimpulannya, jenis karir Anda itu secara harfiah menentukan di kotak mana Anda berada, dan kotak itulah yang menentukan batas waktu tinggal Anda. Masuk ke bagian ketiga, jalur menuju izin tinggal. Sekarang, coba pikirin, apa target jangka panjang Anda? Oke, tahu durasi visa di awal itu emang penting, tapi gimana ceritanya kalau Anda beneran betah dan mau menetap? Gimana caranya visa sementara bisa berubah jadi karir seumur hidup? Mari kita lihat timeline klasik di Australia ini. Awalnya Anda masuk pakai visa Temporary Skill Shortage atau Subclass 482. Biasanya ngasih pijakan 2-4 tahun. Nah, ini momen krusialnya. Kalau Anda loyal dan kerja minimal 3 tahun berturut-turut di perusahaan sponsor yang sama, boom, Anda bisa unlock level selanjutnya. Anda berhak ngajuin visa Employer Nomination Scheme yang langsung ngasih status tinggal permanen. Jadi di sini, loyalitas ke perusahaan benar-benar jadi tiket emas menuju status permanen Anda. Kalau di Jepang, pendekatannya lumayan unik nih. Kita tahu populasi mereka cepat menua.
dan butuh banyak tenaga kerja kan? Makanya mereka sangat pragmatis. Buat sektor-sektor kritis kayak profesor, peneliti, tenaga ahli, dan yang paling krusial sekarang perawat lansia, mereka nggak segan-segan langsung ngasih izin tinggal sampai 5 tahun. Daripada bikin pusing pelamar dengan perpanjangan visa tahunan yang ribet, Jepang langsung ngiket tenaga spesialis ini dengan komitmen jangka panjang sejak hari pertama kerja. Masuk akal banget kan? Bagian keempat, syarat utama setiap negara. Karena percuma ngomongin durasi kalau kita nggak memenuhi syaratnya, betul? Dan ngomong-ngomong soal syarat, aturan imigrasi itu sangat terukur. Terkadang, nasib Anda ditentukan oleh satu angka ajaib ini. Coba tebak. Ya, 65 poin. Buat Anda yang mau tembus visa permanen independen di Australia tanpa butuh sponsor perusahaan sama sekali, yang dikenal dengan Skilled Independent Visa subkelas 189, ini angka mati yang wajib banget Anda capai di sistem poin mereka. Kelihatannya simpel, tapi mari kita bedah lebih dalam, karena persyaratannya sangat sistematis. Buat dapat poin di jalur independen subkelas 189 tadi, Anda dinilai dari rentang usia yang ideal, latar belakang pendidikan tertinggi, dan seberapa langkah skill yang Anda punya. Kalau Anda milih jalur subkelas 190, aturannya beda lagi. Anda butuh rekomendasi dari pemerintah negara bagian tertentu dan terikat kewajiban buat tinggal di wilayah tersebut minimal 2 tahun. Terus kalau jalur sponsor perusahaan subkelas 186 yang kita bahas sebelumnya, Anda wajib buktiin masa bakti 3 tahun berturut-turut. Jadi, ini bukan sekedar centang-centang formulir doang ya. Ini benar-benar demonstrasi komitmen hidup Anda. Oh, satu lagi, ijazah Anda itu beneran punya kekuatan magis loh di dunia imigrasi. Lulusan Universitas Internasional di Australia misalnya, bisa nikmatin graduate visa subkelas 485 yang ngasih waktu 18 bulan sampai 4 tahun untuk tinggal, murni karena mereka baru aja lulus pendidikan tinggi. Coba bandingin sama pekerja sementara umum di Amerika Serikat yang pakai visa H2B, mereka dibatasi cuma 12 bulan sampai maksimal 3 tahun aja, tergantung pekerjaan musiman mereka. Kasarnya nih, gelar akademik Anda itu seringkali berfungsi sebagai paspor VIP buat dapat durasi tinggal yang jauh lebih panjang. Dan sampailah kita di bagian kelima, persiapan dokumen resmi Anda. Ini nih, langkah paling praktikal penentu segalanya. Gini, kita udah ngomongin strategi panjang lebar, batas waktu, sampai sistem poin. Tapi realitanya, mimpi karir global Anda bisa langsung kandas di meja loket imigrasi kalau dokumennya berantakan. Birokrasi tuh nggak punya selera humor, mereka super ketat. Nah, ada 3 langkah krusial di sini. Pertama, pahami betul-betul syarat spesifik negara tujuan Anda. Kedua, ini wajib hukumnya ya, pakai penerjemah tersumpah profesional. Percaya deh, pemerintah asing nggak bakal nerima ijazah atau sertifikat Anda kalau nggak disertifikasi secara resmi. Dan ketiga, lakuin legalisasi resmi, biar stempel di dokumen Anda diakui sah di seluruh dunia. Tolong selalu ingat prinsip ini. Dokumen yang sesuai standar internasional menjamin proses visa yang cepat, tepat, dan bebas hambatan. Birokrasi imigrasi nggak akan ngasih toleransi bawa typo, cap yang pudar, apalagi terjemahan ngasal pakai mesin. Menggunakan layanan ahli seperti penerjemah tersumpah bersertifikat, itu ibaratnya asuransi buat karir global Anda. Jangan sampai strategi karir Anda yang udah disusun brilian malah hancur berantakan gara-gara urusan dokumen administrasi. Ini tuh bener-bener investasi paling fundamental buat melindungi masa depan Anda. Nah, itu dia tadi gambarannya. Sekarang kita udah ngupas tuntas bedanya durasi tiap kategori kerja, kerasnya persaingan sistem poin, sampai muterin otak buat ubah visa sementara jadi status permanen. Pertanyaan terakhir dari saya, sudahkah dokumen Anda siap untuk benar-benar memulai karir global? Saya harap panduan ini ngasih Anda pencerahan dan roadmap yang jelas buat ngambil langkah internasional Anda selanjutnya dengan pede. Tetap semangat belajar, persiapkan semuanya dengan matang, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.